Oke, 5, 4, 3, 2, 1, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RK Sejarah bersama saya Bang Ray, channel dimana kamu dapat menemukan info-info terbaru tentang sejarah dan video materi seputar sejarah hanya di RK Sejarah. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut ke pembahasan, aktifkan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, karena dengan subscribe kamu dapat memperbarui informasi kamu dari RK Sejarah dan kamu tidak akan ketinggalan info-info terbaru tentang sejarah dari RK Sejarah. Dan apabila menurut kamu video yang ada pada channel ini cukup menarik untuk diperbincangkan dan menambah wawasanmu, maka silahkan bagikan ke seluruh media sosial yang kamu miliki, supaya teman-teman kamu juga tidak ketinggalan info-info terbaru dari RK Sejarah. Baik, langsung saja. Pada video kali ini kita akan membahas satu materi sejarah yang tidak kalah penting dan berkaitan dengan perkembangan politik dunia. Ya, apalagi kalau bukan runtuhnya negara Uni Soviet yang menyebabkan berakhirnya masa Perang Dingin. Nah, seperti apa pembahasannya? Silahkan tonton video ini sampai selesai dan jangan coba-coba untuk di skip supaya kamu tidak gagal paham. Oke, langsung saja kita kilas balik sejarah dulu sebentar. Nah, sebenarnya Uni Soviet adalah suatu negara sosialis pertama yang berdiri secara resmi pada tanggal 30 Desember 1922. Negara ini didirikan oleh Vladimir Lenin setelah berhasil menumbangkan Tsar Nicholas II, yaitu Kaisaran Rusia, yang sudah berdiri berabad-abad sebelumnya. Uni Soviet merupakan sebuah negara gabungan yang terdiri dari beberapa negara sosialis yang terdapat di kawasan Eropa Timur. Termasuk dalamnya adalah Rusia, Ukraina, Belarusia, dan negara-negara Transkaukasia. Setelah wafatnya Lenin pada tahun 1924, Joseph Stalin kemudian mengambil alih pimpinan dan berhasil menjadikan negara Soviet menjadi sebuah negara yang besar dan disegani di kancah perpolitikan dunia. Hal ini dapat kita lihat ketika keterlibatan Uni Soviet dalam Perang Dunia Kedua. Pasca Perang Dunia Kedua, Uni Soviet menjadi sebuah negara yang kuat dan merupakan negara adidaya bersama dengan Amerika Serikat. Nah, pengaruh keduanya ini kemudian menimbulkan sebuah masalah baru, di mana terjadi persaingan ideologi komunis dan liberal yang kemudian membawa Uni Soviet dalam Perang Dingin atau Cold War untuk menyebarkan pengaruhnya ke seluruh dunia. Nah, selanjutnya, apa sebenarnya yang menjadi faktor penyebab keruntuhan dari Uni Soviet itu sendiri? Ada beberapa faktor yang menyebabkan keruntuhan dari negara Uni Soviet, meskipun mereka adalah negara yang sangat besar dan kuat. Faktor pertama adalah terjadinya konflik di dalam tubuh partai komunis, yaitu partai tunggal yang menguasai pemerintahan Uni Soviet sejak pertama kali berdiri pada tahun 1922 pasca ditinggalkan oleh Joseph Stalin pada tahun 1953. Setelah wafatnya Joseph Stalin, terjadi perebutan kekuasaan yang cukup sengit dalam tubuh partai yang menyebabkan mereka berpecah antara satu dengan yang lainnya. Selain itu, perbedaan latar belakang kebudayaan antara negara-negara Federasi Soviet yang sudah terbentuk juga menjadi akar permasalahan konflik yang menyebabkan negara-negara di bawah naungan Uni Soviet saling berperang satu sama lainnya. Sistem totaliter yang digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan di berbagai bidang ternyata tidak mampu menyelesaikan masalah yang terjadi dalam negara-negara yang berada di bawah naungan Uni Soviet. Hal ini disebabkan karena sistem totaliter yang diterapkan oleh Uni Soviet tidak relevan dengan perkembangan zaman, di mana pada saat ini seperti yang kita ketahui, negara-negara yang sudah bebas dan merdeka lebih banyak menggunakan sistem demokrasi daripada sistem totaliter. Akibatnya, pemerintahan tidak dapat berjalan dengan baik dan kepercayaan masyarakat menurun terhadap kekuasaan Soviet. Selain itu, kesulitan ekonomi yang dialami oleh Uni Soviet yang pada akhirnya berujung pada kemiskinan masyarakatnya sendiri. Hal ini disebabkan karena sektor perekonomian yang dikuasai oleh negara tidak mampu menopang perkembangan ekonomi dalam kehidupan masyarakatnya. Dan seperti yang kita ketahui bahwa sistem komunis yang menghilangkan kebebasan individu telah mematikan kreativitas yang sebenarnya sangat penting untuk memajukan perkembangan ekonomi dalam suatu negara. Akibatnya, rakyat tidak mampu untuk menopang perekonomiannya sendiri dikarenakan mereka tidak dapat secara bebas untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik karena negara mengatur semua kehidupannya dan tidak memberikan kebebasan pada masyarakatnya sendiri. Selain itu, yang menyebabkan runtuhnya Uni Soviet adalah lahirnya generasi-generasi baru yang lebih terbuka dan berusaha untuk melakukan pembaruan di dalam pemerintahan Uni Soviet sendiri. Salah satunya adalah Mikhail Gorbachev.
Kemudian faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar negara Uni Soviet, adalah perkembangan globalisasi yang sudah tidak dapat dipungkiri bahwasanya perkembangan globalisasi menuntut negara Uni Soviet harus berbenah diri dan melakukan pembaharuan di berbagai bidang agar mampu mengikuti perkembangan zaman dan tidak ketinggalan dari negara-negara Eropa lainnya yang sudah lebih maju daripada Uni Soviet. Nah, meskipun Uni Soviet adalah suatu negara yang menang dalam Perang Dunia Kedua, pada awal pertama kali terbentuk, Uni Soviet memang adalah sebuah negara maju dalam bidang perindustrian. Akan tetapi lama-kelamaan, karena sistem totaliter yang digunakan dan tidak adanya keterbukaan dalam perekonomiannya, menyebabkan negara ini kemudian menjadi negara yang besar tetapi miskin dalam kehidupan ekonominya. Akibatnya pembangunan menjadi tidak merata dan menyebabkan Uni Soviet tertinggal dari negara-negara lainnya. Nah, selanjutnya, bagaimana kronologi runtuhnya Uni Soviet? Diawali dengan terobosan Mikhail Gorbachev. Pada bulan Maret 1985, Mikhail Gorbachev diangkat menjadi Sekretaris Jenderal Partai Komunis Soviet. Setelah diangkatnya menjadi seorang Sekretaris Jenderal, Gorbachev melihat keadaan perekonomian Uni Soviet yang sudah sangat-sangat terpuruk dan perlu mengalami sebuah perubahan untuk kembali dapat bangkit dari keterpurukannya. Gorbachev kemudian memperkenalkan terobosan-terobosan politiknya yang sangat terkenal, yaitu Glasnost atau keterbukaan dalam politik, kemudian Perestroika yaitu restrukturisasi dalam perekonomian dan pemerintahan sebagai solusi untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh Uni Soviet. Pada bulan Januari 1987, Gorbachev kemudian mengusulkan dilaksanakannya demokratisasi di dalam pemerintahan Uni Soviet dengan memperkenalkan unsur-unsur demokrasi dalam pemerintahan serta berusaha untuk menegakkan hukum dan HAM di dalam pemerintahan. Pada bulan Juni 1988, Gorbachev dengan berani berhasil mengurangi kendali Partai Komunis terhadap aparat negara, di mana pada masa sebelumnya Partai Komunis sangat berkuasa dan sangat berpengaruh di dalam pemerintahan. Pada bulan Maret hingga April 1989, untuk pertama kalinya Uni Soviet mengadakan suatu pemilu yang bertujuan untuk memilih anggota Kongres dalam partai yang dilakukan secara langsung. Terobosan-terobosan ini adalah terobosan yang sangat radikal yang pernah dilakukan oleh tokoh komunis di dalam Partai Komunis Soviet di negara Uni Soviet. Pada tanggal 15 Maret 1990, akhirnya Mikhail Gorbachev terpilih sebagai Presiden Uni Soviet pertama setelah Uni Soviet berdiri menjadi sebuah negara kurang lebih dari 68 tahun. Nah, selanjutnya, meskipun Mikhail Gorbachev sudah melakukan terobosan-terobosan untuk memperbaiki keterpurukan yang dialami oleh Uni Soviet, tetapi krisis tetap melanda Uni Soviet dan membawa Uni Soviet menuju kejatuhannya. Konsep Glasnost dan Perestroika yang diterapkan oleh Mikhail Gorbachev ternyata telah membuka kebobrokan Uni Soviet sendiri, di mana pada masa sebelumnya telah terjadi banyak penyimpangan di dalam pemerintahan dan perekonomian Uni Soviet sendiri karena negara hanya memfokuskan pada kekuatan militernya saja, tidak memfokuskan pada kekuatan perekonomian. Akibatnya memasuki tahun 1990, rakyat Uni Soviet mulai kehilangan kepercayaannya terhadap pemerintah. Pada tanggal 7 Februari 1990, Komite Pusat Partai Komunis Uni Soviet melepaskan monopoli kekuasaannya atas wilayah-wilayah republik anggota Uni Soviet. Akibatnya banyak daerah yang mulai berpikir untuk melepaskan diri dari keanggotaan Uni Soviet sendiri. Pada bulan Agustus 1991, terjadi sebuah percobaan kudeta terhadap Gorbachev yang dilakukan oleh Partai Komunis Rusia yang dibantu oleh KGB, yaitu suatu badan intelijen milik negara Uni Soviet. Pada tanggal 8 Desember 1991, Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia, Republik Sosialis Soviet Ukraina, dan Republik Sosialis Soviet Belarusia menandatangani sebuah piagam Bela Peza yang mengawali pembubaran Uni Soviet untuk berubah menjadi sebuah negara persemakmuran. Pada tanggal 25 Desember 1991, Mikhail Gorbachev kemudian meletakkan jabatan kepresidennya dan menyerahkannya kepada penerusnya, yaitu Boris Yeltsin. Pada tanggal 26 Desember 1991, Majelis Agung Uni Soviet kemudian membubarkan diri, dan hal ini merupakan suatu tanda bubarnya Uni Soviet sebagai sebuah federasi. Nah, lantas apa pengaruh bubarnya Uni Soviet terhadap kehidupan politik dunia? Nah, ternyata runtuhnya Uni Soviet menyebabkan pengaruh kekuasaan komunis internasional menjadi berkurang.
dan melemah. Hal yang dapat kita lihat dari sebelumnya ada beberapa negara komunis di belahan bumi dunia ini. Setelah runtuhnya Uni Soviet, maka negara komunis dunia hanya tinggal 5 saja, yaitu Kuba, Laos, Korea Utara, Cina, dan Vietnam. Selain itu, keruntuhan Uni Soviet menyebabkan berakhirnya Perang Dingin. Setelah runtuhnya Uni Soviet, Amerika sepakat untuk menghentikan Perang Dingin dengan negara Uni Soviet karena negara Uni Soviet sudah tidak ada lagi dan hanya negara pecahannya saja. Dan negara-negara barat kemudian berusaha untuk menjalin hubungan kembali dengan negara-negara yang pernah berada di bawah naungan Uni Soviet, salah satunya adalah Rusia. Saat ini seperti kita ketahui, Amerika dan Rusia sudah menjalin hubungan yang cukup baik walaupun masih ada ketegangan di belakang hubungan tersebut. Dan yang selanjutnya adalah negara pecahan Uni Soviet berubah menjadi negara-negara bebas dan merdeka. Bisa kita lihat, setelah runtuhnya Uni Soviet, lahirlah sebuah negara-negara baru di kawasan Eropa Timur yang terbentuk berdasarkan latar belakang kebudayaan dari masing-masing negara tersebut. Selain itu, sistem demokrasi barat adalah salah satu sistem dalam pemerintahan yang paling banyak dipakai dan diterapkan di wilayah negara bekas Uni Soviet. Baik, itulah tadi pembahasan kita tentang sejarah runtuhnya Uni Soviet dan berakhirnya Perang Dingin. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk tetap tonton video-video selanjutnya supaya kamu mendapatkan pengetahuan dan wawasan tentang sejarah yang bermanfaat untuk kehidupanmu di masa yang akan datang. Satu quote untuk video kali ini adalah, nasionalisme terbentuk karena adanya kesadaran, bukan dibentuk oleh kepentingan ataupun kekuasaan. Salam RK Sejarah. Sampai jumpa pada video selanjutnya dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.